Keempat senior, kemarilah. Ketika Beiji menyebutkan bahwa kura-kura emas akan menjadi yang terakhir menjalani fusi, Huo Yuhao beralih ke Jiang Nanan berikutnya. Jiang Nanan mengangguk dan berjalan menuju Huo Yuhao dengan Ruby Soft Tendon Pithon. Pithon memandang Huo Yuhao sebelum berbaring dengan lembut di tanah. Huo Yuhao bertanya pada Jiang Nanan, kakak perempuan senior keempat, apakah kamu siap? Dia tersenyum dan menjawab, Yuhao, apakah kamu perlu istirahat? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Penggabungan senior sulung sangat sukses. Aku tidak banyak terkuras. Jiang Nanan berkata, baiklah kalau begitu. Aku juga siap. Kita bisa mulai. Huo Yuhao memandangi Pithon dan menanyakan hal yang sama. Pithon kemudian melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia mengabaikan Huo Yuhao dan malah memutar kepalanya sebelum mulai menyelimuti Jiang Nanan. Semua orang tercengang, tetapi Jiang Nanan buru-buru berkata, jangan khawatir. Itu tidak mengandung niat buruk. Yuhao, silakan mulai. Kekuatan spiritual Huo Yuhao menelan mereka. Memang, Ruby Soft Tendon Pithon tidak mengerahkan kekuatan apapun pada Jiang Nanan meskipun itu melilit dirinya sendiri. Sebaliknya, itu hanya menempel di dekatnya. Susanshi bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih ketika dia melihat ini. Aku harap orang ini adalah wanita. Kalau tidak, aku akan benar-benar dirugikan. Tang Wutong berdiri di belakangnya. Setelah mendengar kata-katanya, dia hampir tertawa. Dia lebih terhibur dengan fakta bahwa kura-kura emas di sebelah Susanshi juga mengangguk dan sepertinya setuju dengan kata-katanya. Ini memang kasus, burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Spirit Fusion kedua dimulai. Saat Huo Yuhao melafalkan mantranya, cahaya lembut naik dan mengelilingi Ruby Soft Tendon Pithon dan Jiang Nanan. Ruby Soft Tendon Pithon tidak seperti kuda naga langit sebelumnya. Itu tidak perlahan menghilang. Cahaya terang, berwarna mawar perlahan menyala dari tubuhnya, dan secara bertahap menjadi lebih dan lebih transparan. Bahkan Huo Yuhao terpana kali ini. Dia telah terlibat dalam banyak fusi roh, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Ruby Soft Tendon Pithon memiliki tubuh yang besar. Ketika itu melingkari tubuh Jiang Nanan, mustahil untuk melihat Jiang Nanan dari luar lagi. Hanya tubuh ular sanca yang bisa dilihat. Saat ini, tubuh besarnya benar-benar perlahan menjadi seperti agar-agar dan benar-benar menyegel Jiang Nanan di dalamnya. Tubuhnya kemudian mulai meleleh, dan menjadi seperti larva transparan berwarna mawar. Saat Huo Yuhao melafalkan mantra dari samping, ia juga menjadi lebih fokus. Jika Jiang Nanan bertemu dengan bahaya, dia akan segera bereaksi. Untungnya, kekhawatirannya tidak berdasar. Aura Jiang Nanan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di dalam larva berwarna mawar. Saat undulasi kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan, cincin jiwa ketujuhnya perlahan terbentuk. Lebih mengejutkan, aura Jiang Nanan seperti aura Bei Bei sebelumnya, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Larva tampaknya memiliki kehidupannya sendiri dan sedikit berdenyut mengikuti irama detak jantung Jiang Nanan. Karena deteksi spiritual Huo Yuhao sangat sensitif, ia dapat mendeteksi bahwa ukuran larva sedikit mengembang dengan setiap gerakan yang dibuatnya. Seolah-olah itu menyatu dengan tubuh Jiang Nanan. Ini adalah bentuk fusi penetrasi. Tanpa ragu, ini adalah perpaduan lengkap. Tidak terduga bahwa Ruby Soft Tendon Pithon yang dingin dan bermusuhan telah benar-benar menerima Jiang Nanan. Halo cahaya merah muda perlahan menghilang, dan Pithon itu benar-benar menyatu ke tubuh Jiang Nanan saat mereka membentuk ikatan telepati. Saat tubuh ular sanca menjadi lebih transparan, aura Jiang Nanan juga tumbuh semakin kuat. Semua cincin jiwa Jiang Nanan bersinar sangat cerah. Itu seperti perpaduan ini yang menyebabkan semua jiwanya berdering mengalami beberapa bentuk kemajuan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi ketika cincin jiwa biasanya menyatu. Seluruh proses lebih pendek dari yang diharapkan. Ketika Pithon menghilang sepenuhnya, dan Jiang Nanan kembali muncul di depan semua orang, semua lampu dari tubuhnya telah ditarik. Hanya 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitamnya yang bersinar terang. Dengan pemikiran darinya, seberkas cahaya merah muda dilepaskan dari tubuhnya. Perlahan-lahan bentuk di belakangnya, sementara tubuhnya benar-benar berubah kosong sebelum menghilang sepenuhnya. Ruby Soft Tendon Pithon muncul di depan semua orang lagi. Luka di tubuhnya telah menghilang, sementara auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mata merah kemerahannya seperti 2 batu delima, bersinar terang. Tubuh ular sanca itu kembali kosong setelah sekitar 10 detik.
Setelah ini, Jiang Nanan muncul kembali di tempat dia sebelumnya. Dan 7 cincin jiwa di tubuhnya anehnya muncul di tubuh ular sanca itu bukan miliknya. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Itu memang seperti yang diklaim Beiji, Ruby Soft Tendon Python sangat spiritual. Beberapa perubahan ajaib pasti telah terjadi antara Python ini dan Jiang Nanan. Semua orang tidak terlalu khawatir tentang apa perubahan ini. Mereka hanya berharap bahwa kemampuan Jiang Nanan telah tumbuh lebih kuat. Python yang sedikit berongga tidak hilang. Sebaliknya, itu merayap maju dan mengepung Jiang Nanan sebelum perlahan-lahan merayap naik ke atasnya. Akhirnya, kepalanya yang besar berhenti di belakang kepala Jiang Nanan. Mata merah rubinya dengan dingin mengawasi semua orang, tanpa agak sombong. Beiji terkejut. Sepertinya mereka terhubung secara telepati sekarang. Jiang Nanan, dapatkah kamu merasakan jika ia telah mempelajari keterampilan jiwa dari kamu? Jiang Nanan mengangguk dengan lembut dan berkata, aku pikir itu telah mempelajari 3 keterampilan jiwa. Namun, masih memahaminya sekarang. Di masa depan, mungkin bisa belajar lebih banyak. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-katanya. Roh benar-benar dapat membantu jiwa menguasai dalam pertarungan. Jika roh bisa mempelajari keterampilan jiwa master jiwa, itu akan setara dengan avatar master jiwa itu. Selanjutnya, roh tidak akan mati kecuali guru jiwa mati. Roh bergantung pada penguasa jiwa untuk bertahan hidup. Untuk Jiang Nanan, sepertinya dia memiliki kehidupan ekstra. Jiang Nanan mungkin tampak yang paling lemah di antara anggota Seven Monsters Shrek, tapi dia masih dianggap sangat kuat dibandingkan dengan penguasa jiwa biasa. Keterampilan jiwanya semua sangat kuat. Apakah itu teleportasi instan, kontrol gravitasi, atau tubuh emas terkalahkan? Mereka semua adalah keterampilan jiwa yang sangat mengesankan. Ruby Soft Tendon Python mempelajari 3 dari 6 keterampilan jiwanya, yang mencakup setidaknya 1 dari 3 keterampilan ilahi ini. Dengan cara ini, kemampuan bertahan hidup Jiang Nanan di masa depan pasti akan sangat meningkat. Ini adalah efek dari perpaduan sempurna dengan roh. Semua orang senang. Tidak hanya mereka dari sekte Tang yang sangat bersemangat, tetapi Beiji juga senang, yang sangat langka. Dia pasti sangat senang bahwa binatang buas mampu dengan sukarela menyatu dengan manusia dan menjadi roh yang kuat. Ini berarti bahwa konflik antara binatang buas dan manusia lebih mungkin untuk diselesaikan. Dengan presiden seperti itu, lebih banyak master jiwa akan tertarik ke spirit pagoda dan memilih untuk menggunakan transmisi roh untuk menggantikan membunuh binatang buas sebagai cara untuk mendapatkan cincin jiwa. Untuk fusi sempurna seperti itu, dimungkinkan bagi spirit untuk mengganti 2 atau bahkan 3 cincin jiwa. Sekarang giliranku. Su Sanshi dengan cepat bergegas ke depan Jiang Nanan. Melihat kekuatan Bei dan Jiang Nanan telah meningkat pesat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Jiang Nanan tersenyum sebelum menarik kembali rohnya dan mengakui posisinya kepadanya. Su Sanshi dengan lantang berkata, "Junior kecil, apa kamu perlu istirahat? Jika kamu tidak lelah, kita bisa mulai sekarang." Tetua Beiji, saudara Tortoise tidak benar-benar ingin kamu berada di sini untuk menonton. Menurut MU, Beiji sedikit bingung ketika dia melihat kura-kura emas, tapi itu tidak melihatnya. Hanya perlahan-lahan bergerak di depan Su Sanshi sebelum berbaring. Baik. Beiji sangat ringan. Jika itu adalah Lord Beruang, ia akan segera mengamuk dengan anggapan seperti itu. Namun, dia langsung setuju. Meskipun dia tidak tahu apa yang harus disembunyikan kura-kura emas darinya, setidaknya rahasia ini tidak berasal dari manusia. Selain itu, kura-kura emas tidak akan lagi menjadi binatang buas setelah menyatu dengan Su Sanshi. Dia tidak akan bisa mengendalikan masa depannya. Dia siap berjalan keluar dan menunggu di luar. Huo Yuhao juga sedikit bingung. Namun, dia tidak khawatir tentang kura-kura emas memainkan trik apapun. Sementara binatang buas dan tuan jiwa berbagi kontrak kehidupan yang sama selama proses transmisi roh, dia adalah orang yang mengendalikan proses. Selain itu, kura-kura emas sangat lemah. Jika ia mencoba memainkan trik apapun, itu akan menjadi satu-satunya yang menderita. Su Sanshi akan baik-baik saja. Paling-paling, dia harus menemukan roh lain untuk bergabung. Ketiga senior, kura-kura emas, aku akan memulai. Kalian berdua bisa bersiap. Su Sanshi mungkin tampak sangat kasual, tetapi dia sebenarnya sangat mirip dengan Bei dalam banyak hal, selain cara cabulnya. Fusi akan segera dimulai, dan dia dengan cepat menarik tawa nakal sebelum menenangkan dirinya. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan menyesuaikan mentalnya.
Setelah beberapa saat, dia merasa bahwa ketiga energinya ada, dan mengangguk pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menatap kura-kura emas, dan itu juga mengangguk padanya. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao tiba-tiba merasa bahwa kura-kura emas ini bahkan lebih pintar daripada Ruby Soft Tendon Python. Tampaknya tiba-tiba lebih cerdas. Bahkan dalam keadaan yang begitu lemah, ia tidak mampu menyembunyikan pandangan yang dalam dan kontemplatif di matanya. Huo Yuhao membacakan mantra untuk ketiga kalinya. Cahaya keemasan yang lembut mengelilingi Susanshi dan kura-kura emas sebelum mulai menyebar. Sebuah perpaduan antara binatang manusia dan jiwa dimulai. Proyeksi besar Suanu Shield muncul di belakang Susanshi. Aura air yang terkonsentrasi bergema dengan aura cahaya dalam formasi. Gelombang kekuatan jiwa yang lembut mulai menyebar seolah-olah mereka adalah riak air. Pelafalan Huo Yuhao perlahan-lahan tumbuh semakin kuat. Susanshi dan kura-kura emas mulai terhubung satu sama lain, dan kontrak kehidupan yang setara mulai berlaku. Karena dua fusi sebelumnya adalah fusi sempurna, mereka berjalan dengan sangat lancar. The Heavenly Dragon Horse dan Ruby Soft Tendon Python sangat lemah. Mereka tidak mengalami perubahan apapun, dan gelombang kekuatan jiwa mereka tidak dapat benar-benar dirasakan sebelum fusi selesai. Mereka hanya mengungkapkan kekuatan mereka setelah fusi mereka selesai. Namun, kura-kura emas mengalami perubahan abnormal ketika Susanshi mulai menyatu dengan kekuatannya. Kura-kura emas memancarkan cahaya keemasan terkonsentrasi dari tubuhnya, yang melonjak menuju Susanshi dan mulai menyatu dengannya. Namun, gelombang aura kehidupan yang kuat tiba-tiba melonjak dari kura-kura emas. Cangkangnya tidak berubah ilusi sebagai hasil dari fusi. Sebaliknya, itu menjadi semakin nyata. Garis-garis cahaya emas yang kuat diisi dengan aura kehidupan yang kuat dilepaskan dari cangkangnya. Setiap bubungan pada cangkangnya bersinar dengan cahaya keemasan. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya dan tanpa sadar mengangkat tangan kanannya. Jika ada sesuatu yang salah, dia akan segera mengakhiri transmisi roh ini dan membunuh kura-kura emas. Namun, Susanshi melambaikan tangannya padanya, menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara Huo Yuhao sangat mahir dalam spirit transmission, dia bukan orang yang menjalani proses sekarang. Susanshi sangat terkejut dengan perubahan mendadak itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa kura-kura emas benar-benar bersedia untuk bergabung dengannya. Lebih jauh, aura kehidupan yang tiba-tiba dan kuat ini hanya bermanfaat baginya. Tidak ada kekurangan. Sepanjang seluruh proses ini, dia dengan jelas merasa bahwa kekuatan garis keturunan Suanu-nya mulai stabil. Itu bahkan naik terus-menerus. Ini berarti bahwa garis keturunan darah kura-kura emas sangat cocok dengannya. Ini adalah apa yang diinginkan oleh setiap guru jiwa. Bagaimana dia bisa menanggungnya jika prosesnya terganggu? Kura-kura emas juga melirik Huo Yuhao. Namun, sepertinya dia kesakitan, dan langsung menutup matanya. Aura kehidupan itu terlalu kuat. Tiba-tiba, sebuah dengungan terdengar, dan seluruh spirit transmission hall bergetar sedikit. Setelah ini, Eye of Destiny di dahi Huo Yuhao dibuka sendiri. Garis cahaya hijau batu giok langsung dilepaskan dari Eye of Destiny dan melayang di atas cangkang kura-kura emas. Tiba-tiba, lampu hijau giok bersinar terang, dan aura kehidupan yang kuat di udara melonjak ke arah pisau ukiran kecil yang bersinar dengan cahaya hijau giok. Ini adalah situasi yang tidak diharapkan siapapun, termasuk Huo Yuhao. Life Guardian Blade milik Huo Yuhao muncul dengan sendirinya untuk menyerap energi kehidupan yang kuat. Apa artinya ini? Karena dia telah memelihara Life Guardian Blade untuk waktu yang lama, Huo Yuhao sangat akrab dengannya sekarang. Ada energi kehidupan yang sangat besar dan murni yang terkandung dalam Life Gold-nya. Itu selalu mencemooh energi eksternal lainnya. Bahkan jika ia menyerap energi kehidupan dari materi tertentu, energi kehidupan itu akan menghilang dengan sendirinya dan tidak akan menyatu dengan energi asalnya. Itu bangga, atau mungkin pilih-pilih. Seolah tidak ada kekuatan hidup di dunia ini yang bisa memuaskannya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi hari ini. Ketika Susanshi menjalani transmisi rohnya, energi kehidupan yang melonjak dari tubuh kura-kura emas sebenarnya diserap olehnya. Selain itu, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa ini adalah penyerapan dan asimilasi murni. Energi kehidupan yang baru saja diserapnya tidak akan hilang setelah diserap. Apakah ini berarti bahwa kura-kura emas memiliki energi kehidupan yang memiliki tingkat yang sama dengan emas kehidupan Huo Yuhao? Namun, mengapa energi kehidupan kura-kura emas ini sangat lemah sehingga bahkan berada di ambang kematian jika ini masalahnya? Ini sangat sulit untuk dipahami. Perlahan-lahan,
Aura kehidupan kura-kura emas menjadi kurang kuat setelah dimakan oleh Life Guardian Blade Huo Yuhao. Namun, tubuhnya mulai mengembang, dan aura kehidupan yang lebih kuat mulai melonjak. Lampu hijau giok dari Life Guardian Blade juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat saat menyerap energi kehidupan murni itu. Tubuh Huo Yuhao juga menerima beberapa umpan balik. Ketika energi kehidupan meresap melalui dirinya, dia merasa sangat terkendali. Garis-garis cahaya melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 3 proyeksi. Mereka adalah proyeksi Ratu Salju, Ratu Es, dan Skydream Iceworm. Tentu saja, Star Anise Mysterious Ice Grass juga tidak dikecualikan. Hanya saja itu tumbuh langsung dari bahu Huo Yuhao. Semua orang tercengang ketika mereka melihat 4 proyeksi yang melonjak dari tubuh Huo Yuhao. Bahkan mereka dari 7 monster Shrek tidak tahu bahwa dia memiliki begitu banyak roh di tubuhnya. Mereka hanya akrab dengan Ratu Salju. Lingkaran hijau Jade Green yang lembut muncul di tubuh keempat spirit. Lingkaran cahaya ini seperti api redup yang mengelilingi tubuh mereka. The Snow Empress, Ice Empress, dan Skydream Iceworm semua bersemangat. Energi kehidupan yang kuat seperti itu sangat bagus untuk mereka. Meskipun mereka adalah roh, mereka masih membutuhkan energi kehidupan. Sebagai spirit, mereka hanya bisa menjadi lebih jasmani jika mereka memiliki energi yang cukup. Secara umum, roh tidak bisa meninggalkan tuan jiwa mereka. Namun, mereka bisa melakukan perjalanan lebih jauh dari tuan jiwa mereka jika mereka cukup kuat. Mereka juga bisa lebih dekat untuk menjadi sama seperti saat mereka masih hidup. Kekuatan hidup, terutama kekuatan kehidupan murni, memberi makan tubuh mereka lebih dari kekuatan jiwa. Bagaimana mungkin keempat roh ini tidak mau? Fusi Susanshi juga tampaknya berjalan lancar. Perisai Suanunya sudah bersinar dengan lapisan emas cerah, dan ular kura di atasnya tampak menjadi hidup ketika sedikit menggeliat. Tapi kura-kura emas terus berkembang dalam ukuran. Saat ini, diameternya sudah 5 meter. Saat ia berbaring di tempatnya, cahaya keemasan bersinar terang dari tubuhnya, membuatnya terlihat sangat ajaib. Jelas bukan binatang jiwa 20.000 atau 30.000 tahun. Huo Yuhao bisa tahu itu sekarang. Ukuran tempat kura-kura emas ini berkembang adalah ukuran sebenarnya dari tubuhnya. Bahkan untuk kura-kura darat, spesies yang menikmati umur panjang, tidak mungkin kura-kura berumur 20.000 atau 30.000 tahun dapat tumbuh hingga ukuran seperti itu. Ini berarti bahwa kura-kura emas ini memang menderita masalah. Masalahnya sangat jelas, dan bahkan tabu bagi raja-raja binatang buas di Great Stardew Forest. Kalau tidak, ia tidak perlu menahan ukurannya sendiri. Hanya satu hal tentang itu nyata. Kelemahannya. Saat ini, Huo Yuhao yakin bahwa energi kehidupan kura-kura emas bukan miliknya, meskipun itu sangat besar. Itu tidak bisa mengendalikan energi kehidupan yang begitu besar. Kekuatan yang menahan semua energi kehidupan menghilang setelah kura-kura emas menyatu dengan Susanshi, melepaskan semuanya dalam proses. Huo Yuhao bukan satu-satunya penerima. Untuk tingkatan yang berbeda, semua orang di sekitarnya merasa nyaman karena mereka terbenam dalam energi kehidupan yang sangat besar ini. Ketika seorang guru jiwa mencapai tingkat lanjut, kekuatan fisiknya adalah penghalang penting yang membatasi peningkatan kultivasinya. Energi kehidupan besar yang mereka nikmati cukup untuk memberi mereka energi yang cukup untuk bertarung selama bertahun-tahun. Terlepas dari Huo Yuhao, Susanshi paling diuntungkan. Selama fusi dengan kura-kura emas, jumlah energi kehidupan yang diserapnya hanya kurang dari apa yang diserap oleh Life Guardian Blade Huo Yuhao. Saat ini, ada cahaya emas redup tambahan di kulitnya, yang meresap ke dalam tubuhnya dan bahkan membuat pembuluh darahnya terlihat. Mereka bernoda emas, dan bahkan darahnya berubah menjadi emas. Emas ini yang menutupi dan menembus seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi kehidupan. Ini adalah kekuatan asal dari kura-kura emas. Meskipun tidak bisa menyerap semua energi kehidupan itu, tampaknya ia telah menyatu dengan banyak energi. Saat ini, semua itu mengalir ke tubuh Susanshi. Kura-kura emas tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Susanshi, "Jika kamu menentang kontrak ini di masa depan dan tidak menemukanku kura-kura yang cantik, aku akan bertarung denganmu. Kamu telah mendapatkan sangat banyak kali ini." Susanshi tertawa kecil dan menjawab, "Jangan khawatir. Aku seorang pria dari kata-kata aku." Namun, apa yang terjadi di sini? Kontrak akan segera selesai, tetapi tubuh kura-kura emas masih sangat jasmani. Tidak ada tanda-tanda bahwa tubuhnya akan secara bertahap menghilang saat mendekati akhir Spirit Fusion ini. Kura-kura emas tertawa pahit. Serakah? Serakah? Kalau tidak,
Mengapa aku repot-repot bergaul dengan manusia? Itu semua salahku. Aku terlalu serakah waktu itu. Aku sepertinya akrab dengan auramu. Di samping Huo Yuhao, Skydream Iceworm, yang menampilkan dirinya sebagai pria yang tampan, tiba-tiba membuka mulutnya. Kura-kura emas meliriknya dan berkata, "Akrab? Kamu siapa? Mengapa aku merasakan sesuatu dari aura kamu juga?" Skydream Iceworm menyipit sedikit dan cincin emas dengan cepat bangkit dari kakinya. Ada total 10 cincin. Setelah mereka melayang, mereka mengelilingi tubuhnya secara paralel dan berhenti. Kura-kura emas tertegun ketika dia bertanya, "Ah? Itu kamu? Kamu adalah Iceworm itu. Astaga! Mengapa kamu menyatu dengan manusia juga? Ini terlalu sulit dipercaya." Skydream Iceworm berubah ganas dan berkata, "Idiot, kamu juga menyerap energi hidupku saat itu, kan?" Kura-kura emas batuk dengan canggung setelah menemukan keberadaan korbannya. Namun, matanya berubah sedikit merah setelah ini. "Itu benar, aku menyerap sebagian dari kekuatanmu saat itu. Namun, aku menyerapnya secara diam-diam. Aku tidak melakukan apapun padamu. Tapi tahukah kamu masalah yang aku derita setelah menyerap energi hidup kamu? Jika aku tidak menyerap energi hidupmu, aku tidak akan begitu sensitif terhadap kekuatan hidup, dan tidak akan menjadi serakah, akhirnya mendarat di keadaan seperti itu." Huo Yuhao bingung ketika dia melihat kura-kura emas dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu kenal Brother Skydream?" Skydream Iceworm mendengus dan menjawab, "Yuhao, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Energi hidup dan kekuatan jiwaku diserap oleh sekelompok makhluk jiwa terkuat di hutan Great Stardow. Aku hanya dibiarkan dengan kekuatan spiritual murni ketika aku bertemu dengan kamu. Pasti pria ini yang menyerap energi hidupku. Dari energi kehidupan yang dia keluarkan, aku bisa merasakan sebagian darinya mengandung auraku. Itu sebabnya aku merasa sangat familiar." Seiring kemampuan Huo Yuhao tumbuh semakin kuat dan kuat, Skydream Iceworm tidak harus menyembunyikan dirinya terlalu banyak. Bahkan jika Dewa Binatang di Tian tahu bahwa dia ada di dalam tubuh Huo Yuhao, dia tidak akan berani berurusan dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengendalikan nasib seluruh hutan Great Stardow. Selain itu, mereka yang hadir sekarang adalah semua teman dekat Huo Yuhao, dan diberi kekuatan-kekuatan spiritual Huo Yuhao. Bahkan Beiji tidak akan bisa menguping mereka. Nada suara kura-kura emas tiba-tiba terdengar sangat tertekan, "Itu bukan urusan aku. Aku hanya menyerap energi hidup kamu saat itu. Namun, aku mendarat dalam keadaan yang tragis karena itu. Jika aku tahu apa yang akan terjadi, aku tidak akan serakah." Susanshi penasaran ketika dia bertanya, "Apa yang terjadi? Kamu tidak benar-benar memiliki kultivasi 30.000 tahun, kan?" "Tentu saja tidak," kata kura-kura emas dengan arogan. "Kebanyakan kura-kura emas mampu bertahan selama lebih dari 10.000 tahun. Aku 100.000 tahun jiwa buas." Jika ada binatang jiwa lain yang hadir untuk mendengar kata-katanya, mereka akan memiliki keinginan untuk mengetuk dinding. Kebanyakan kura-kura emas memang mampu bertahan 10.000 tahun terakhir. Bahkan Raja Naga Hitam bermata emas di Tian tidak akan berani membantah ini. Sebagian besar spesies binatang buas akan memiliki musuh. Kura-kura emas adalah salah satu dari beberapa spesies langka yang tidak memiliki musuh alami. Setiap binatang buas yang dekat dengan mereka akan diberkati oleh kekayaan mereka. Dibutuhkan setengah dari upaya kultivasi untuk mencapai hasil 2 kali lipat. Kekuatan bertarung kura-kura emas secara alami tidak terlalu bagus, tetapi reputasi mereka dibangun berdasarkan umur panjang mereka. Tentu saja, mereka mahir dalam sesuatu, pertahanan mereka. Di antara keterampilan bawaan mereka memiliki satu yang disebut Invincible Barrier. Hambatan tak terkalahkan manusia, sampai taraf tertentu, diilhami oleh dan berasal dari kura-kura emas. Bahkan seekor binatang buas akan kesulitan mengatasi pertahanan kura-kura emas 100.000 tahun. Beberapa jenis metode khusus harus digunakan untuk perlahan melemahkan pertahanan binatang buas semacam itu. Susanshi bingung ketika dia bertanya, "Karena kamu berada di tingkat Raja Binatang Buas, mengapa kamu berada dalam keadaan yang tragis seperti itu?" Sorot mata kura-kura emas berubah redup, dan tampaknya sangat kesakitan. "Awalnya, aku menyerap energi kehidupan dan kekuatan jiwa Iceworm dari bawah tanah. Karena kekayaan aku bisa menyembunyikan aura aku dengan sangat baik. Bahkan Dewa Binatang di Tian tidak menyadarinya. Selain itu, ada ratusan ribu tahun jiwa buas di sana. Aku juga binatang jiwa 100.000 tahun.
Kalau bukan karena fakta bahwa aku takut diingat oleh Ditian, aku akan berani menyerap energi hidupnya secara terbuka. Aku mengikutinya di bawah tanah dan menyerapnya sampai dia tidak memiliki energi kehidupan lagi. Dan kemudian aku melarikan diri sementara Ditian tidak melihat. Aku sangat bangga dan senang saat itu. Setelah menyerap begitu banyak energi kehidupan, aku yakin bisa melewati kemacetan 200.000 tahun dengan menyatukannya dengan energi hidup aku sendiri. Kura-kura, terutama kura-kura emas, jarang mencapai 200.000 tahun kultivasi, meskipun sebagian besar akan bertahan lebih dari 100.000 tahun. Jika kita memilih untuk dilahirkan kembali, kita akan menjadi makanan bagi manusia dan makhluk jiwa lainnya. Kami tidak akan berani melakukan itu. Itu sebabnya kita umumnya akan menunggu sampai kita mati. Jika aku mencapai setidaknya 200.000 tahun kultivasi, aku akan menjadi pahlawan di antara kura-kura emas, bahkan jika aku bukan yang pertama melakukannya. Keyakinan aku meledak saat itu, dan membuat aku menjadi puas diri. Karena aku adalah makhluk jiwa berjenis air dan bumi, aku sangat mahir bergerak di bawah tanah dan di bawah air. Namun, aku serakah, dan menyelinap masuk ke dalam danau kehidupan tempat Ditian biasanya beristirahat. Aku selalu tahu bahwa danau kehidupan adalah keberadaan rahasia. Ditian telah tinggal di sana sejak zaman kuno. Aku hampir bisa memastikan bahwa ia mampu mencapai kultivasi selama 800.000 tahun dan mencapai terobosan demi terobosan karena Lake of Life-nya. Saat itu, Ditian tidak ada di danau kehidupan, karena ia mencoba untuk menangkap energi spiritual Iceworm. Itulah sebabnya aku mencoba menyelinap masuk dan menggunakan kemampuan penyembunyian aku untuk menyembunyikan diri dari Ditian. Aku berpikir bahwa aku mungkin bisa menjadi sekuat Ditian di masa depan jika aku bisa menemukan rahasia air kehidupan, dan akhirnya memimpin semua kura-kura untuk memerintah Great Stardew Forest. Ekspresi semua orang berubah aneh ketika mereka mendengar kata-kata kura-kura emas. Itu terlalu sombong. Seekor kura-kura yang tidak mahir berkelahi bermimpi jika berpikir bahwa itu bisa memerintah Great Stardew Forest. Kura-kura emas pasti sangat sombong saat itu. Egosentrisitasnya yang menyebabkan begitu banyak masalah. Kura-kura emas sepertinya tidak merasakan tatapan aneh yang semua orang berikan dan melanjutkan, setelah aku menyelinap ke dalam air kehidupan, aku sangat berhati-hati. Ini karena aku tahu bahwa itu adalah habitat Ditian. Aku yakin bahwa dia tidak akan membunuh aku bahkan jika dia menemukan aku, karena nasib aku sangat kuat setelah kultivasi aku mencapai 100.000 tahun. Di seluruh Great Stardew Forest, tidak ada binatang buas lain yang bisa dibandingkan denganku, selain dari Emperor Beast yang menguntungkan. Kelangsungan hidup aku sangat bermanfaat bagi seluruh hutan. Itu juga karena ini aku jadi kurang ajar. Sebagai hasilnya, aku mencari rahasia air kehidupan. Semakin aku berenang, semakin dekat aku ke inti dari itu. Aku menemukan bahwa energi kehidupan dalam air kehidupan sangat besar. Meskipun aku tidak bisa langsung menyerap dan mengasimilasinya seperti aku berhasil menyerap energi kehidupan Iceworm, itu bisa terus memberi makan tubuh aku. Aku sepenuhnya yakin dengan dugaan aku. Ditian mampu hidup begitu lama dan mencapai terobosan demi terobosan karena ia dipelihara oleh air kehidupan. Hanya saja dia terlalu kuat, dan dengan demikian tidak ada binatang buas yang bisa memasuki wilayahnya. Aku menduga bahwa air kehidupan pasti memiliki asal mula jika mengandung energi kehidupan yang sangat besar. Mengingat jumlah energi kehidupan yang ada, itu mungkin berasal dari semacam harta. Itu sebabnya aku pergi untuk menemukan harta karun ini. Akhirnya, aku menemukan mulut mata air di inti air kehidupan. Itu adalah sumber dari seluruh danau kehidupan. Di sekitar mulut ini ada cincin dari logam hijau. Logam hijau ini sangat aneh. Itu mengandung energi kehidupan paling murni di atasnya. Aku tahu bahwa aku telah menemukan tempat yang benar. Meskipun aku tidak bisa pergi dengan mulut pegas itu, aku masih bisa pergi dengan logam. Meskipun kura-kura emas tidak mahir berkelahi, gigitan kami adalah salah satu yang terkuat di dunia binatang buas. Sebagai hasilnya, aku menggigit keras pada sepotong logam itu, dan menggigit hampir 1/5 dari logam hijau jade. Namun, Ditian terlalu kuat. Dia langsung merasakannya ketika logamnya rusak. Penindasan yang mengerikan segera menghampiriku. Aku sangat takut saat itu, karena aku merasakan kemarahan ekstrim Ditian. Aku benar-benar takut dia akan membunuhku tanpa memperhatikan hal lain. Akibatnya, aku melakukan yang terbaik untuk menyelam sampai ke dasar danau dan masuk ke lumpur di dasar. Setelah itu, aku terus menggali, dan juga melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan aura aku sehingga dia tidak akan menemukan aku. Namun, aku segera menyadari bahwa itu semua tidak ada artinya, karena potongan logam yang aku curi mengandung terlalu banyak energi kehidupan.
Aku bisa menyembunyikan auraku, tapi aku tidak bisa menyembunyikan auranya. Aku pasti akan terbuka. Akhirnya, aku memutuskan untuk menelannya, karena itu barang bagus juga. Apa? Seru Huo Yuhao. Kamu makan emas hidup? Tidak heran energi hidup kamu begitu besar, tetapi bukan milik kamu. Huo Yuhao secara kasar bisa menebak apa yang sedang terjadi setelah mendengar deskripsi kura-kura emas. Dia pernah ke air kehidupan sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa energi kehidupan terkonsentrasi di sana tampaknya terkait dengan life gold. Hanya saja dia tidak bisa memastikannya, dan dia tidak seberani kura-kura emas. Dia tidak cukup berani untuk mencari harta karun di habitat di Tian. Tidak hanya kura-kura emas berhasil, tetapi bahkan berhasil memakan life gold. Tetapi menilai dari kondisinya saat ini, sepertinya memakan emas kehidupan tidak menghasilkan manfaat apapun untuknya. Jadi logam itu disebut life gold untuk manusia. Hal inilah yang membuat aku dalam banyak masalah, kata kura-kura emas dengan depresi. Setelah aku melahap life gold saat itu, aku menyadari bahwa itu memang mengandung energi kehidupan. Aku juga merasakan bahwa energi kehidupan yang luar biasa meresap ke seluruh tubuh aku. Setelah Ditian kembali, dia tidak dapat menemukan aku, yang membuat aku sangat senang bisa menyelinap ke daerah yang dia kontrol. Namun, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah setelah aku kembali ke habitat aku sendiri. Pada awalnya, logam itu melepaskan energi kehidupan yang menyusup ke seluruh tubuh aku. Namun, sepertinya perlahan membiasakan diri dengan tubuh aku, dan kemudian mulai menyerap energi hidup aku, sebagai gantinya.